Hi, Miss. By the way, what about our last traveling yesterday? Oh my gosh, it was so much fun riding the elephants and getting to bathe them. What did you think? What was your opinion? Actually, this was my first experience riding elephant, and then this was my first time too to go to Minas Mumbai. I didn't know yet before, and because of you are my special guest here, and then I asked all my friends to accompany you to go there. So, what do you think about the elephants? They were so cute. Oh my gosh, I loved our elephant Bon Jovi. He was very gentle. Oh, you don't have a drink. I didn't get you a drink. I'm so sorry. What do you want to drink? Do you have any choice for me? Only maybe water or coffee or juice. Or maybe I wanna. Can I take or can I get a glass of water? Yeah. Wait, just a minute. I'll get it for you. Okay, here's your water. Here you go. Okay. I'm so sorry I forgot before. Yeah, no problem, miss. Let me know if you need anything more. I think you know. What about tomorrow? Do you have any over my house tomorrow to go somewhere or to accompany you? Tomorrow maybe we can go to Mochi Putra and watch a movie. Yeah. Maybe if we have free time in the afternoon. Wow, good Yeah, idea. I think that's my plan. Okay, toss. Yeah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. I think you have watched the video in the beginning of our YouTube today about the recommendation, and so right now I will explain to you more about expressing of recommendation based on our chapter, the first chapter in this semester for grade 11, right? Okay. Now we come to the first chapter. You should keep your environment clean. Okay, what are in this chapter? You can see chapter 1. You should keep your environment clean. So there is about recommendation, expressions, cultural awareness, asking for a recommendation, making a recommendation, responding, and then responding to a recommendation divided into two parts: agreeing or accepting and disagreeing. Okay, now we come to the first explanation about recommendation. Okay, I will explain to you in Indonesian. Recommendation kalau diartikan adalah rekomendasi ya. Nah, dia mirip dengan suggestion atau memberikan saran. Kalau saran dia sih agak informal, misalnya nggak terlalu formal atau tidak terlalu banyak aturan. Tapi recommendation ini dia lebih ke sebuah sesuatu yang lebih formal antar misalnya guru dengan siswa atau orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Nah, agak kuat lah gitu. Jadi bisa juga recommendation itu disebut dengan advice, nasihat, yaitu mengatakan pada seseorang tentang sesuatu yang terbaik atau yang paling baik dilakukan. Mungkin ada dua pilihan, yang mana yang harus kulakukan, this one or that one. Okay. Dalam recommendation we have solution atau solusi, juga merupakan noun, kata benda, yaitu bisa dihitung. Nah, apa itu solusi? The answer to a problem. Jadi sebuah jawaban dari sebuah masalah. Okay, next. Nah, dalam cultural awareness itu recommendation dalam penggunaannya ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari orang biasanya meminta atau memberikan
saran ya kepada orang lain. Misalnya, for example, your friend is thinking about buying new shoes and you recommend that he or she visit a nearby store that is offering discounts. Jadi teman kamu misalnya sedang berpikir untuk membeli sepatu yang baru dan kamu merekomendasikan bahwa dia harusnya mengunjungi toko terdekat yang ada menawarkan diskon. Nah, itu contohnya ya, kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana cara memberikan suggestion yang sangat menolong? Yang pertama adalah give it in the form of information, yaitu kita memberikan sebuah informasi. Alasannya agar si penerima dia tidak merasa bahwa dia kehilangan sebuah kebebasan dalam membuat sebuah pilihan. Nah, jadi kita harus memberikan informasi. Lanjut, informasinya harus yang baru. Alasannya menolong si penerima untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Jadi memberikan sesuatu yang saran itu yang baik ya, jangan pula yang jelek. Oke, next kita masuk ke how to ask a recommendation. Cara membuat kalimat dalam memberikan rekomendasi. Oke, yang pertama ada dua bentuk, yaitu asking for recommendation, yaitu cara bertanya atau menanyakan sebuah rekomendasi kepada orang lain, baru making a recommendation, membuat rekomendasi bagi yang menjawab. Jadi kalau dia dalam bentuk pertanyaan, yang pertama, if you were in my position, what should you do? Jadi ini expressing atau ungkapan yang kita lakukan dalam percakapan. Jika kamu adalah berada di posisi saya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini dia curhat, sepertinya sih curhat ya. Dia menanyakan tentang if you were in my position, what would you do? Lanjut lagi, responnya I would postpone the appointment to a later date. Jadi saya akan membatalkan perjanjian untuk kalau ada dating yang selanjutnya, kalau dia kencan selanjutnya. Ini berupa jawaban atau recommendation yang diberikan dari pertanyaan yang ini. Oke, next, should I change clothes? Haruskah saya mengganti pakaian ini? Yes, you should wear something warmer. Kamu seharusnya menggunakan sesuatu yang lebih hangat, atau kamu bisa memakai sebuah jaket. Nah, jadi ini dalam membuat recommendation kalimat ini dia berupa persetujuan atau memberikan pilihan. Jadi boleh setuju memakai apa atau memberikan pilihan yang lain yang lebih baik. Oke, next. Contohnya yang selanjutnya, do you think I should go to the beach? Oke, jadi dari kalimat yang I wouldn't do if I were you, it's been raining a lot of these days adalah against a choice. Jadi memberikan sebuah pilihan. Lanjut lagi. Jadi dalam merespon to recommendation tadi, setelah bertanya, memberikan rekomendasi, lalu merespon. Yang bertanya tadi merespon, bisa dia ada 3 pilihan, yaitu agreeing atau accepting, disagreeing, atau expressing doubt. Jadi agreeing itu adalah dia bisa menerima atau setuju atau menerima rekomendasi yang diberikan oleh si B. Nah, I think that would be a good solution. Jadi contoh kalimatnya, saya rasa itu adalah sebuah solusi yang bagus. Atau dia bisa saja dia tidak setuju dengan menggunakan kata I don't think that would be right. Saya rasa itu nggak benar. Atau dia bisa juga expressing doubt ya. Doubt ini dia bertanya lagi atau kaget, atau dia mengulang lagi, menyerahkan kepada si pemberi recommendation tadi. Really, should I? Benarkah, haruskah saya begitu atau berbuat demikian? Nah, itu contoh dari how to ask for a recommendation. Nah, setelah menerima sebuah rekomendasi, apa respon yang selanjutnya? Jadi setelah memberikan rekomendasi, kita bilang express thanks even if the recommendation is against your choice. Kita harus tetap mengucapkan terima kasih
bahkan jika rekomendasi itu berlawanan dengan pilihan kalian. Oke, jelas ya. Next, masuk ke berikutnya, other ways to give a recommendation. Ada cara lain dalam memberikan recommendation. Clue-nya yaitu menggunakan kata why don't, what about, you should, you can, dan do you need. Nah, why don't ini polanya atau elementsnya adalah why don't ditambah subject, predicate, object. Menjadi ini contohnya. We build a pond during the rainy season. Ya, kita membangun. Kalau dilihat kalimatnya, kita membangun sebuah kolam selama hari hujan. Maka masukkan kata why don't di awal menjadi why don't we build a pond during the rainy season. Mengapa kita nggak membuat sebuah kolam ikan aja selama musim hujan ini, kata dia. Jadi polanya adalah menggunakan why don't. Jadi why don't ini juga berupa memberikan sebuah rekomendasi. Dia rekomendasi tapi kalimatnya kalimat tanya. Kalau tadi kan pernyataan. Nah, kalau ini dia berupa pertanyaan. Why don't we build a pond during the rainy season? Mengapa kita nggak bangun aja sebuah kolam ikan selama hari hujan? Nah, itu contoh yang pertama. Next, yang kedua, what about? Nih, what about juga bertanya dia, tapi tetap memberikan recommendation. Jadi pola pembuatan kalimatnya what about plus verb ing atau noun, kata benda. Contohnya, what about building a pond during the rainy season? Bagaimana jika membangun? Jadi langsung ya, nggak pakai subjek, langsung verb ing atau nounnya. Bagaimana jika membangun atau membuat sebuah kolam selama musim hujan? Lanjut lagi, bisa pakai you should. You should ini polanya you should ditambah verb one. Jadi harus kata kerja pertama setelah should, nggak boleh yang lain. Contohnya, you should build a pond during the rainy season. Kamu seharusnya membangun sebuah kolam ikan selama hari hujan. Ini juga berupa recommendation. Nah, kalau tadi dua pertanyaan, ini pernyataan. Balik ke pernyataan lagi. Contoh yang keempat, you can build a pond during the rainy season, yaitu menggunakan pola you can, yaitu rumusnya you can plus verb one. Juga setelah can itu harus verb one. Next, terakhir, do you need. Nah, ini juga balik lagi kalimat tanya menggunakan do you need. Do you need my help to build a pond? Apakah kamu membutuhkan pertolonganku untuk membangun sebuah kolam ikan? Jadi polanya do you need plus noun. Yang mana nounnya di sini? My help. Ya, my help itu adalah noun, sebuah pertolonganku. Nah, oke, paham ya? Ini contoh kedua dari give a recommendation. Next, lanjut lagi. Nah, kita menggunakan modal atau kata bantu atau kata kerja bantu dalam memberi. Modal sini kata bantu, maaf. Kita menggunakan modal dalam membuat recommendation. Ada should, ada ought to, ada had better for making recommendation. Jadi should itu adalah sesuatu yang sebaiknya atau yang biasanya dilakukan, yang paling baik dilakukan. Jadi sebuah saran kalau diartikan seharusnya ya. Kita seharusnya, we should evacuate the flood victims to a safe place. Jadi kita sebaiknya atau seharusnya mengevakuasi korban dari bencana banjir untuk ke tempat yang lebih aman ya, ke sebuah tempat yang aman. Jadi should di sini berupa recommendation ya, yang paling baik dilakukan. Next, ought to itu artinya harus ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya harus. Maka contohnya, everybody ought to know how to keep the environment clean and healthy. Jadi semua harus tahu bagaimana untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Next, ada bentuk ketiga, had better. Had better itu adalah sesuatu yang lebih kuat daripada ought to. Jadi pengertiannya ini adalah termasuk juga sebuah peringatan terhadap sesuatu yang mungkin saja terjadi, lalu kamu tidak mengikuti recommendation tersebut ya. Jadi kalau misalnya
kamu nggak ngelakukan, mungkin ada akibatnya. Jadi kita pakai had better. Contoh kalimatnya apa? You had better hurry up because the water will be rising. Kamu lebih baik cepat ya, karena air akan meningkat. Nah, jika kamu nggak lakukan nih, jadinya if you don't hurry you might drown. Jadi kalau kamu nggak cepat-cepat melakukannya, kamu akan tenggelam. Jadi ada akibat. Jadi kalau had better ini untuk sesuatu recommendation yang ada efeknya kalau tidak dilakukan. Nah, itu maksudnya. Contoh yang kedua, you had better do your homework. Nah, kamu lebih baik mengerjakan PR-mu. Atau enggak, nanti gini jadinya, or the teacher will give you a low mark. Jadi kalau enggak, guru kamu akan memberikan kamu nilai yang rendah. Nah, jadi ada akibat di sini. Nah, itulah fungsi dari 3 ini, should, ought to, dan had better. Terus ada penambahan, modals are always followed by the simple form of verb. Jadi setiap modal di sini adalah ini yang 3 ini harus kata kerja dasar atau kata kerja yang pertama, nggak boleh yang lain ya. Nih contohnya, we should evacuate. Jadi should itu modalnya, evacuate ini adalah verb 1-nya. Jadi tidak boleh ditambah dengan ing, ed, dan lain-lain. Oke, paham? Next, kita masuk ke penggunaan modal should, ought to, had better for making recommendation dalam bentuk afirmatif, negatif, dan question, yaitu dalam bentuk positif, negatif, dan question. Contohnya, oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang negatif. Yang negatif udah maksudnya jadi ke pertanyaan, yaitu I have a problem, should I call parents or my friend. Nah, jadi jika dia dalam bentuk pertanyaan, contoh kalimatnya, saya memiliki masalah, haruskah saya menelpon orang tua atau teman saya. Nah, ini dia. Jadi should ini berfungsi di 3 kalimat ini, afirmatif, negatif, dan question. Lanjut lagi yang kedua, contoh menggunakan ought to. Kalimat positifnya is really cold outside. Langsung dijawab rekomendasi oleh si B, you ought to wear a warm jacket. Jadi artinya sangat dingin di luar. Oh, kamu harus memakai jaket yang hangat. Nah, jadi ini ought to ini untuk positif, contohnya ini. Yang kedua, kalau dia negatif tidak ada. Jadi ought to tidak pernah digunakan pada kalimat negatif, juga tidak pernah digunakan pada kalimat tanya. Jadi hanya untuk saran yang positif. Nah, kalau you had better, contoh positifnya, you had better slow down, you are driving too fast. Jadi kamu lebih baik atau seharusnya pelan-pelan, kamu mengemudi terlalu cepat. Jadi contoh positifnya ini, you had better slow down. Kalau negatifnya hanya menambahkan not setelah had better-nya. Contohnya, you had better not forget to pay your tuition. If you do, you can sit for your examination. Kamu seharusnya tidak lupa untuk membayar uang sekolah ya. Jika kamu melakukannya atau lupa, kamu tidak bisa duduk untuk ujian, jadi nggak bisa masuk kelas. Nah, maka you had better not juga bisa digunakan pada kalimat negatif, sedangkan pada question dia tidak digunakan. Nah, inilah fungsi-fungsi penggunaan modals dari should, ought to, had better dalam recommendation. Nah, jadi bisa juga selanjutnya menggunakan WH question ya, untuk kalimat tanya. Jadi penggunaan should bisa digunakan dalam WH question. Nah, contohnya nih. Jadi WH question itu polanya WH question ditambah modal should tadi, baru subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya kita gunakan, yang pertama adalah kata WH dengan what. What should I do about my problem? Apa yang seharusnya saya lakukan untuk masalah saya? Lanjut yang kedua, where.
Where should we evacuate during a flood? Di mana kita sebaiknya mengevakuasi selama banjir? Atau menggunakan why. Why should you believe what they said? Mengapa sebaiknya saya percaya tentang apa yang mereka katakan? Atau when should they call their search and rescue team? Kapan sebaiknya mereka menelpon tim penyelamat? Lanjut lagi pakai how should we evacuate the victims? Bagaimana kita sebaiknya mengevakuasi korban-korban? Nah, inilah penggunaan WH question dipadukan dengan should. Jadi fungsinya adalah menanyakan atau asking for recommendation. Oke, next. Tambahan, jadi give me recommendation itu contohnya seperti ini. We can express or give me suggestion with. Jadi kita bisa mengungkapkan recommendation atau suggestion dengan pola kalimat I suggest atau I recommend that you ditambah verb 1, atau you really should atau of to verb 1, you'd better atau you had better plus verb 1, I'd like to suggest that verb 1, can I offer you some advice? Nah, ini juga bisa. Why don't you atau why don't we ditambah verb 1 atau what if, bagaimana jika. Nah, ini pola membuat kalimat giving recommendation, ini tambahan ya. Next, kalau accepting suggestion atau recommendation, yaitu definisinya menerima saran yang artinya kita menerima atau menginginkan untuk diberikan nasihat ya. Jadi kita setuju atas objek atau ide yang diberikan. Maka expression accepting suggestion ini kita menggunakan kata setuju. We can express to accepting suggestion with. Jadi kalau kita setuju, kita bisa menggunakan kalimat yes, I like atau I love to. That sounds like a good idea. I'll do atau I'll try that. Why didn't I think of that? Atau okay, let's. Atau what good the idea? Why not? Yes, with pleasure. Nah, ini mengungkapkan kalau kita menerima rekomendasi yang diberikan. Next, kalau kita menolak, jadi refusing recommendation or suggestion. Refusing itu adalah untuk mengatakan sesuatu atau memperlihatkan bahwa kamu tidak ingin sesuatu yang orang lain ingin kamu melakukannya gitu ya. Jadi kamu menolak apa yang mereka sarankan. Contohnya I tried that but, saya coba tapi. Nah, kan kalau ada tapi itu berarti menolak. Thanks but that won't work atau help because, terima kasih tapi itu nggak membantu ya, karena bla bla bla, sebutkan alasannya. That's good idea but, idenya bagus tapi. Jadi kata-kata tapi ini merupakan penolakan ya, atau tidak menerima saran mereka. Atau no, I'd rather not, atau I don't feel like it, atau it's a bad idea. Nah, itulah materi kita hari ini. Maka setelah kalian pahami dan kalian tonton contoh di awal tadi, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tolong dijawab, diketik di words, langsung diupload di kelas e-learning kalian ya. Yang pertama ini writing sentence, dan 4 dan 5 tonton ulang yang YouTube link tadi yang di awal, lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Oke, see you for the next meeting. Thank you very much. If you have any question, you can texting me or